apa bedanya terinspirasi dan dengan ngejiplak? Banyak dipergunakan oleh orang-orang khalayak ramai, bukan dari kreator aslinya teman-teman. Dipakai tanpa izin. Halo Bis, jadi selamat datang di podcast Viewers to 10 PM kali ini. Di podcast dimana kita ngebahas seputar arsitektur dan juga kreativitas studio. Oke semuanya, perkenalkan, nama aku Salam. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas topik yang mungkin bikin kamu mikir dua kali. Ya seperti kamu klik tombol generate, lalu kita bakal ngomong soal plagiarisme juga dan juga yang lagi ramai teman-teman, yaitu kasus AI Ghibli. Ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu itu sering muncul di FYP ku teman-teman. Jadi di mana ada karya dari Ghibli itu tadi, tapi banyak dipergunakan oleh orang-orang khalayak ramai. Nah, itu dia permasalahannya. Itu bukan dari kreator aslinya teman-teman. Nah, gimana reaksinya? Rame, pro, dan kontra. Tapi yang jadi highlight kali ini bukan soal teknologinya teman-teman, tapi soal etikanya itu tadi. Visualnya memang cantik kayak di film-film Miyazaki, warnanya pastel, komposisinya juga adem, karakternya ekspresif juga. Tapi ternyata itu semua ya tentunya bukan dari tangan animator aslinya teman-teman. Dan itu juga yang bikin jadi tambah kontroversial. Nama Ghibli dipakai tanpa izin. Ya menurutku itu bukan soal bukan tidak etis lah bilangnya. Dan itu juga karena yang seperti yang kita tahu ya, bahwa studio Ghibli itu pasti membutuhkan proses berbulan-bulan untuk membuat suatu karya itu tadi. Cuma dari hasil sekali klik dan langsung jadi. Sungguh sangat tidak ada etika yang sama sekali. Oke, sekarang kita bakalan sedikit refleksi lah ke diri kita sendiri. Apa sih menurut kalian ya? Apa bedanya terinspirasi dan dengan ngejiplak? Karena dalam dunia kreatif sendiri itu garisnya itu bisa ya beda tipis, beda banget lah. Kalau misalkan di AI itu kita kayak ya udah garisnya sama gitu kan, nggak ada bedanya, nggak ada pembedanya. Nah, apalagi kan kita tuh melewati beberapa proses juga kan. Jadi, tapi kalau misalnya kita cuma pakai software atau pakai AI, tinggal sekali klik bisa langsung jadi. Dan di situ banyak orang sekali yang mengaku sebagai content creator dengan cara seperti itu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan utamanya bagi kita. Nah, sekarang kalian coba bayangin ya, misalkan kalian dikasih tugas desain rumah. Nah, teman kalian pakai AI, hasilnya cepat, rapi, tapi semua data dan tapaknya itu salah, nggak ada konsepnya, nggak ada analisanya, cuma sekedar bentuk aja. Itu kayak gitu tuh masih layak disebut sebagai karya arsitektur. Nah, kreativitas bukan cuma hasil akhir, tapi juga dari niat, proses, kegagalan, dan keberanian buat berpikir sendiri teman-teman. Itulah arsitektur. Nah, oke teman-teman. Jadi kegunaan AI itu sebenarnya kalian tuh bisa manfaatkan dengan bijak teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar menyalin dan langsung tinggal tempel gitu aja. Kadang di dunia ini tuh kita bahas soal AI. Tapi di arsitektur sendiri kalian itu disuruh untuk ya dimana kalian berimajinasi, mengandalkan imajinasi kalian, bukan sekedar AI, bukan sekedar tempel itu tadi. Nah, seperti contohnya kalau misalkan AI itu bisa kalian gunakan dengan bijak itu tadi, itu dapat menghasilkan yang bagus. Itu dapat memanfaatkan teknologi lah teman-teman. Nah, dengan cara gimana? Contoh misalkan kalian ke ChatGPT lah ya, buat menganalisis site lebih cepat dan memproses data geografis dan lingkungan dari Google Earth juga. Itu kan banyak banget kan teman-teman yang bisa kita manfaatin. Tapi banyak juga orang-orang itu yang menggunakannya itu dengan salah. Nah, itu tadi yang menjadi masalahnya. Nah, kalau misalkan aku kasih contoh lagi ya teman-teman, banyak gitu. Misalkan kalian di ChatGPT, terus kalian tinggal ngomong apakah material ini cocok untuk desain yang seperti ini. Nah, itu kan bisa aja kan. Kalian itu bisa aja menggunakan yang seperti itu. Itu cara menggunakan
aplikasi dengan bijak, nggak cuma sekedar kalian tinggal ngomong tolong bikin bentuk yang seperti ini. Nah itu tuh bukan dari hasil karya sendiri gitu ya. Dan itu apakah kalian masih pantas disebut sebagai arsitektur kalau misalkan kalian menggunakan cara yang seperti itu. Nah sebenarnya sekarang ini ya banyak hal-hal yang praktis lah ya, kayak banyak tools juga yang bisa kita manfaatkan kayak Climate Studio atau Safari itu tadi. Dan juga kita bisa buat ngecek efisiensi energi bangunan, simulasi pencahayaan juga, sampai ventilasi silang. Baik juga contohnya teman-teman. Dengan AI kita bisa lebih singkat lah dalam mencari informasi tersebut. Cuma ya itu tadi pesan, jangan langsung kalian jiplak. Itu tadi kalian tanya soal desain dan segala macam, menurutku itu kurang banget dalam dunia arsitektur, karena ya dalam dunia arsitektur sendiri itu teman, AI itu cuma tools itu tadi. Cuma kalau dalam dunia arsitektur kita itu harus mengandalkan imajinasi kita teman dan kreativitas kita. Itu kalian baru bisa disebut sebagai seorang arsitek. Nah tapi kita ya harus bisa gimana caranya buat tidak bertergantungan kepada AI itu tadi teman. Dan kita juga harus tetap bertanggung jawab pada desain-desain orang. Contohnya desain Miyazaki itu tadi kan teman-teman, itu banyak sekali sekarang yang ya sekedar tolong bikinkan seperti karya ini. Itu kan ibaratnya menjiplak kan. Nah oke teman-teman, mungkin pembahasan kita kali ini segitu aja. Semoga itu bisa menjadi refleksi bagi kita tentang karya dan gimana caranya menjadi content creator yang gak cuma hebat secara teknis, tapi juga bijak secara moral teman-teman. Dan gimana caranya menjadi content creator yang baik dan juga menjadi seorang arsitektur itu bagaimana teman-teman. Dan nggak cuma sekedar jiplak gitu aja kan teman-teman. Nah tapi kita juga harus tetap bijak dalam menggunakan segala platform yang ada dan segala tool yang ada yang disediakan sekarang. Nah mungkin segitu aja podcast Biwastu kali ini. See you on the next podcast. Stay curious and stay humble. See you on the next video.